Nah ini kata teman saya, itu kalau yang dijual itu ada 2 sub ya, 2 sub. Nah ini versi murahnya. Itu kalau sama yang kincir bisa muter itu menurut jenengan gimana Om? Kalau ya, kemarin enak yang ini. Enak yang paten. Kalau ini kan muter ya kemarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini saya mau mengajak teman-teman untuk belajar tentang barang yang baru dibuat sama teman saya ini. Ini master dari riset karbu. Pakai mobil kijang, sering ngoprek sendiri, buat macam-macam bentuk. Ini buat apa ini, Mas? Buat karbu siklon. Siklon. Ya ini mungkin di forum Facebook, di komunitas sudah banyak yang yang membahas tentang ini, bahkan perdebatannya ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, itu kan semua kembali ke masing-masing, tapi alat yang mau saya saya kasih tahu ke teman-teman itu ini barang sepele. Ini bisa teman-teman buat sendiri, tapi rumus dari ukurannya itu nggak ngasal ya, Mas ya. Ini ada ukurannya toh? Iya. Ini kalau beli di orang yang sudah buat massal itu harganya berapa, Om? Ya 400-500 ribu. Karena yang mahal itu aslinya ilmunya. Jadi ketika teman-teman itu menilai dari wah barangnya kayak gitu kok mahal, lah, itu aslinya kita ya menghargai riset dari teman-teman yang butuh waktu, butuh trial and error. Nah, ini apa yang dijanjikan sama alat ini, Om? Ya tambah responsif tenaganya, ya toh? Itu nggak hanya sugesti? Ya enggak, soalnya saya udah membuktikan sendiri toh. Dan teman-teman yang lain sudah banyak yang pakai? Udah, teman Polsek juga udah. Ini nggak hanya cuma di Kijang ya? Enggak. Jadi ini itu ada di yang ngasih brand Tornado atau apa itu ya Om ya? Ya istilahnya kayak gitulah, kita nggak mau menyinggung brand orang lain. Istilahnya cara kerjanya itu dia itu biar gimana garis besarnya ini? Aliran udaranya kan seperti angin tornado itu toh, nyedotnya. Jadi kan pembakarannya lebih sempurna. Karena jadi kadang ada itu bensin yang naik itu toh kalau digas besar. Nah, tapi kan kena sirip sayap-sayapnya ini kan jadi turun lagi. Jadi bensin itu tidak kebuang. Ya. Gitu. Ini kalau dari analogi sederhana saja, ketika kita membayangkan sebuah pipa kapiler, antara pipa yang los dan dikasih ini kan tentu untuk lubangnya itu semakin kecil ya, atau volumenya semakin nyempit. Otomatis kan kalau kita selang air itu semakin kecil itu kan daya hisapnya justru semakin cepat ya, karena terpaksa untuk memenuhi volume udara yang dibutuhkan. Otomatis dengan adanya sirip seperti ini, dia itu selain membentuk aliran udaranya itu spiral, dia juga akan semakin kuat ngisepnya, karena pipa kapilernya dibanding dengan los yang terbuka itu kan dia akan jauh lebih cepat nyedotnya. Ibarat kita bisa bayangkan kalau kita nyedot pakai sedotan kalau kita minum itu loh. Nah, semakin kecil sedotan maka semakin cepat kita airnya itu sampai di tempat. Jadi semakin rongganya itu besar, otomatis semakin lama dan torsi yang dibutuhkan untuk menyedot itu kan semakin gede. Sedangkan kalau pipanya diameternya kecil atau dikasih seperti ini akan jauh lebih cepat. Itu analogi sederhananya saja. Mungkin di literatur atau pembahasan secara akademisi mungkin juga udah ada. Bahkan alat ini, siklon seperti ini itu di tugas akhir perkuliahan itu ada yang pernah meneliti, dan memang ada peningkatan efisiensi baik itu dari bahan bakar, tenaga dan jenisnya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, kenapa pabrikan itu kok kalau memang efisien kok nggak dikasih dari sananya? Perlu diketahui sebetulnya dari pabrikan Mitsubishi sudah mengadopsi teknologi siklon ini pada tipe L300, di mana pada mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi siklon meskipun berbasis mobil diesel, sampai dibuatkan stiker seperti ini. Nah, selain itu teman-teman juga bisa membaca literatur dari tugas akhir yang dibuat oleh beberapa mahasiswa dari universitas. Ini ada yang kincir, ada yang enggak ya Om ya? Iya. Ini dibuat paten. Ini lebih efektif paten. Kalau agak goyang itu juga ngaruh kok. Tetap harus sepan, kenceng. Jadi teman saya ini, teman-teman, dia itu niatnya yang enggak komersil ya, enggak. Kita itu enggak secara langsung promosi itu enggak. Cuma ini mau sharing aja.
ternyata alat ini ada ngaruhnya. Ini kan baru opini, karena teman-teman yang nonton mungkin juga belum percaya 100%. Ini kan kita juga opini, artinya kadang dengan menambah alat ini itu banyak produk, istilahnya ada istilah dulu gurah mesin dan sejenisnya, itu kan kebanyakan akhirnya pada menyimpulkan wah opini dan sejenisnya. Nah ini kita sama, kita itu biasanya nggak langsung komersil, tapi dicoba aja Mas, ini coba aja. Teman saya ini cuma mau ngajak kalau teman-teman penasaran nyoba dan nanti dikasih tahu caranya buat ya Om ya. Ya dalam artian bahannya apa aja. Ini kalau beli memang yang sudah diproduk masal itu sekitar 400 sampai 500 ribuan. Nah ini kita bisa buat sendiri. Tapi nanti ukur-ukurannya juga saya nggak tahu ini. Kalau rahasia dapurnya beliau mungkin ya belum bisa dibeberkan. Tapi yang jelas ini nanti teman-teman bisa iseng buat sendiri dari bahan mudah ditemukan. Barang bekas. Kalau mau iseng-iseng buat sendiri. Yang jelas ini kalau yang jenengan rasakan apa aja Om? Ya tarikan lebih enteng, BBM lebih irit. Jadi yang di Facebook itu ibarat banyak perdebatan itu menurut jenengan awalnya jenengan ragu ya? Ya ragu. Apa iya ibaratnya cuma dikasih barang kayak gitu kok tenaganya lebih enteng, lebih enak. Dari awal penasaran terus buat sendiri. Iya. Tapi ya kemarin ya buat tapi belum bisa maksimal. Terus diotak-atik lagi kok. Biar bisa enak itu gimana kan? Kemarin nggak maksimalnya yang pertama apa Om? Ya karena siripnya mungkin kurang lurus atau gimana. Berarti ada nyendat? Iya ada nyendatnya. Ada nyendatnya. Gas itu agak ndet gitu. Cuma itu aja masalahnya kemarin yang ditemukan. Nah sekarang ini mobilnya Kijang tahun 91. Nah hutan-hutan ini apa-apa. Nah ini teman-teman ditawari sama yang punya malah suruh mau ngetes. Dites, tapi ya karena ini di video mungkin belum bisa merasakan langsung, tapi yang jelas mobil ini enak banget teman-teman. Dari dulu itu ini kan mobil punya teman saya, ini tahun 91, dia kabel busi dan sejenisnya, dia pakai Kartronic coilnya, memang mobilnya enak ini, tanpa kemarin pakai siklon pun enak tarikannya, 1500 cc. Ya ora kok kowe sing nyopir kok. Aku ora iso ngrasake nek wong. Ya maksudnya kan tetep dipasang kan. Ya udah, ini nanti saya yang nyoba ya teman-teman. Coba kita jalan. No, ini kan kalau bukan teman yang paling baik hati ini enggak mau nawarin seperti ini. Tapi engko digenai carane gawe. Oh, siap. Oh, itu kalau teman-teman nanti penasaran. Yuk kita coba. Nah, ini saya sudah malah diajak sama yang punya mobil ini untuk mencoba. Ya saya nanti akan seobjektif mungkin karena ini saya demi penonton semua ya. Saya nggak mungkin nipu. Kita panasin dulu. Ini sehari belum dipakai. Belum. Nah, dongkrok mobilnya. Dongkrok karena dia ini pekerja kantor ini teman-teman orang ini jarang dipakai. Tahun 91 ini unitnya udah sore ganti. Ya? Udah sore ganti. Ya enggak cuma tak sekotet aja. Apa iya? Iya. Oh tipe ganti. Biar kelihatan bersih. Ini spionnya pakai Avanza All. Ini yang dirubah banyak berarti koil. Terus koil pakai Kartronic ya? Iya. Terus CDI to wis CDI Kartronic kan wis satu paket ya? Iya. Terus kabel busine pakai yang racing ya? Iya. Terus busine enggak apa? Busi ya itu pakai apa sih nggone Widodo? Pakai merek Platinum apa ya? Platinum. Oh, Duration. Duration. Udah lama belum ganti itu. Mobil ini sering rewel enggak, Om? Oh, enggak pernah rewel. Ini mobilnya teko enak aja. Bensinnya irit juga? Irit, kayak Avanza. 1 liter 15,6. Enggak pernah nyendat, enggak pernah ngapa-ngapain? Enggak. Belum pernah mogok? Belum, enggak pernah. Nah, ini saya teman-teman di video ini saya itu enggak promosi atau gimana. Yang jelas kita itu cuma sharing. Kalau kita itu mudeng sama mobilnya, itu insya Allah kalau bisa merawat itu pasti mobilnya enak kok teman-teman. Nah, ini udah agak panas. Ini memang jarum temperaturnya enggak begitu kelihatan kalau sudah naik. Kita coba untuk jalan ya. Ini nanti kita cari jalan raya dulu. Saya disuruh untuk membuktikan tarikannya gimana. Oke, ikuti terus sampai selesai. Nah, ini teman-teman, saya udah sampai jalan yang cukup proper untuk mengetes. Ini ya impresi pertama yang enak. Ini karena cuma mobilnya ceper, jadi kita nggak bisa sembarangan, ini harus pilih-pilih jalan ini. Kita nanti coba di jalan raya yang sudah oke. Tapi yang jelas ini sekali lagi saya garis bawah, ini opini ya, bukan saya itu promosi dan sejenisnya. Gigi 3 ya? Landing. Jika penting sekarang mobil ini kan ceper, jadi kita nggak bisa sengawur kalau mobil standar, kaki-kaki standar. Makanya kan kita juga harus milih jalan. Nanti kalau udah di jalan raya, tanpa nyendat, tanpa kayak nggak kehabisan bensin. Knalpot juga nggak meletup. Dari dulu emang nggak pernah ada meletup ya Om ya? Nggak ada. Ini memang settingannya berarti memang sering dibersihkan atau nggak, atau bahkan jarang? Yo sering gitu lah. Gitu. Ya.
Ini angkatan 2 loh, ini angkatan teman-teman. Gimana Mas rasanya? Gimana? Nah, inilah Avanza. Sumpah teman-teman, saya nggak bohong, ini enak banget. Kalau nggak percaya boleh pinjam mobil ini, datang ke Jogja ke tempat saya, nanti tak antar ke tempat teman saya ini. Tapi emang kemarin sebelum, saya kan bukan pemilik mobil ini, jadi kan sebelum pakai Siklon itu kayak gini nggak Om? Ya kurang dikit lah. Kurang dikit? Udah enteng tapi kurang responsif lah. Oh, kalau enteng udah enteng, tapi tetap lebih enak kalau pakai. Iya, tetap enak pakai Siklon itu. Nah awalnya juga sampai aslinya lihat di Facebook dan di YouTube ya apa iya saya buktikan pakai, nyatanya kok kadang kurang ngaruh. Terus saya pikir-pikir lagi apa karena itu ada lubangnya kaleng itu rapet yuk, tenaganya tambah. Setelah saya buktikan memang itu. Iya. Juga karena kadang sebagian orang itu sayang untuk membeli dengan harga yang cukup tinggi ya. Iya. Nah orang itu ya kadang Indonesia itu kurang untuk menghargai ya cara berpikir orang menemukan sesuatu itu apresiasinya masih kurang, pengennya ya dapat murah, irit. Nah padahal untuk harga sekian itu butuh riset real error yang panjang, pemikiran yang mahal kan pemikirannya, ya, barangnya. Nah ini nanti mungkin setelah nyoba ini nanti kita di rumah coba dari barang bekas, soalnya ini juga dibuat dari barang bekas ya Mas ya. Iya. Dari apa kalau boleh tahu? Ya itu kaleng karbo cleaner. Pakai pilot pun juga bisa ya? Ya kalau ukurannya sama mungkin bisa. Ya coba nanti kita cek diameternya berapa. Tapi langsung bisa sepan kenceng nggak Om? Ya kan dikasih tutupnya itu, dikasih dobelan tutupnya. Tutup yang plastiknya itu? Iya. Nah ini nanti kita pulangnya coba untuk tanjakan ini teman-teman. Kita nanti pakai trek yang ini kan turunan ini. Nanti yang sebelah selatan sana ada tanjakan yang cukup curam. Kita nanti pakai gigi 5 sekalian, dipolkan kita siksa sekalian ini mobil sampai atas juga ini. Kira-kira kuat apa enggak? Ya mungkin ya tetap turah. ini bahkan temen saya itu awalnya nggak percaya mungkin. Awalnya nggak percaya dulu, masa alat kayak mono iso nambahi. Nah ini di sini kan kita nggak mau memperdebatkan itu, cuma mau membuktikan secara langsung. Kalau kajian teorinya ya silahkan yang akademisi itu, yang istilahnya sekolah-sekolah silahkan dibuktikan. Jadi saya dari bawah ini opini. Tapi kalau mau datang langsung buktikan boleh. Nah kalau suruh buatin juga boleh, nanti tak kasih nomornya Om itu. Artinya kita nggak jualan, tapi kalau disuruh minta tolong dibuatin ya bisa-bisa aja Om. Tapi dengan catatan kalau saya itu ya harus sebanding dengan pemikiran dan kita harus menghargai apresiasinya teman dalam membuat itu. Makanya di forum-forum itu kalau ada teman yang upload tutorial biar itu kadang saya nggak langsung 100% langsung membuli itu enggak, tapi kita harus melihat bahwa apakah benar atau enggak, meskipun kita nggak beli barangnya tapi kita bisa buat sendiri, meskipun mungkin dari penjualnya itu bilang kalau buat sendiri kan ukurannya nggak tahu, terus juga ada rahasia-rahasia yang mungkin mereka yang tahu kan lama-lama bisa kita pelajari sendiri. Ya jelas kita hanya membuat Siklon seperti itu kan barang yang terlihat ya, itu kan bisa kita riset sendiri, baik itu dari lengkungnya, dari bahannya, dari cara kerjanya. Nah itu nanti lama-lama bisa ketemu lah. Coba pakai AC Mas. Oh pakai AC, ya ini memang belum pakai AC, itu boleh seperti ini. Terasa gandul apa enggak pakai AC? Banyak kan kalau Kijang Super yang 1500 cc itu banyak keluhan kalau pakai AC agak membebani. Nah ini coba nanti kita yang mobil ini kompresornya juga masih standar ya Om ya? Standar semua. Nah, nanti kita buktikan apakah main di tanjakan itu kuat nggak dengan gigi 5. Sekalian disiksa. Meskipun ya kalau artinya rekomendasinya naik tanjakan itu ya jangan pakai gigi besar lah. Tapi memang untuk kali ini kita coba menyiksa dalam tanda kutip. Ini udah jalan 80, cepet banget ini akselerasi yang didapatkan. Ini masih gigi 4 teman-teman. Saya nggak berani lebih karena cuaca baru hujan, jalan juga rame. Tapi enak banget, yakin untuk ukuran tahun 91 1500 cc ini enak banget. Nggak ada nyendat, nggak ada yang aneh-aneh itu nggak kerasa ini. Saya berani jamin demi penonton semua, saya nggak tipu. Padahal karbu juga pengen untuk diresiin tok ya. Iya. Ukuran sekuirnya piro ini Mas? Wah kurang paham ya, itu bikin sendiri pakai itu motor, Pusman. Pusman apa RC itu loh sebenarnya. Dibagi sendiri. Iya. Teman saya ini memang agak unik teman-teman. Dia itu sering ngoprek sendiri, nyari sendiri, cari saling settingannya yang paling enak. Nanti kita putar balik jempol. Ini dulu kemarin buat laju sampai Kebumen, kebetulan kerja di Kebumen itu kasih 100.000 nyampe nggak Om? PP dulu sebelum
BBM naik itu ya ngepres cukup lah. Cukup. PP 100.000. Iya. Dari Kulon Progo sampai Kebumen itu berapa kilo ya jaraknya ya? Ya sekitar 80-an apa ya? Sekali jalan. Sekali Berarti jalan. satu kali PP itu 160 kilo. Iya. Pakai 100.000 sebelum bensin naik kan dapat 12 literan ya? Ya toh? 12 literan. 12 apa 13 ya? 13,6 apa berapa itu? Itu nyampe. Nyampe. Ya ngepres lah. Ya, artinya kan berarti sudah di atas 1 liter, di atas 10 kilo itu analoginya. Nah, ini coba kita akan pulangnya ini teman-teman. Tak sekso mobil ini. Ini pakai AC loh teman-teman. Nggak ada rasa ganduli sama sekali ketika termostatnya hidup. Benar-benar 1500 cc, tapi saya pernah ngerasain yang standar itu ketika AC-nya hidup itu langsung membebani. Ini drop. Ya, ini enggak sama sekali. Enteng banget ini. Nyari untuk dari 0 ke 80 atau 100 itu cepet ini teman-teman. Ya cuma memang ini kita nggak berani lebih. Itu yang pertama ya jelas bukan mobil saya. Yang kedua ini memang spesifikasi kaki-kakinya itu apa sudah ceper, jadi mau nggak mau juga beda dengan kenyamanan standar. Lebih safety-nya itu kalau memang standar itu baik dari body rolling, limbungnya itu nggak terlalu. Tapi kalau sudah ceper seperti ini kan kita mau kenceng-kenceng sudah berpikir 2 kali. Masih di gigi 4. Turunan juga nggak ada letupan. Nah, mobil itu paling gampang indikasinya itu kalau turunan knalpotnya meletup itu udah wah mesti sehat itu. Buat nyelip pakai gigi 4, nggak usah turun gigi, enak ini. Nah, kayak tuyul ini mobil ini, melesat sit. Pakai AC udah mulai tanjakan. Nanti di depan saya mau tambah gigi 5 sebelum tanjakan. Apakah raungan mesinnya atau bahkan mengelitik atau tidak? Ini belum terdengar suara ngelitik teman-teman kalau saya boleh jujur. Saya tambah gigi 5 ini. Kita akan nanjak. Sudah kita lock dari bawah. Tanjakannya cukup curam ini ya. Ini pakai AC. Ya, memang kita nggak bisa memasar B, tapi yang jelas ini rosol teman-teman. Kalau menurut saya ukuran gigi 5 aslinya kalau tegel, kalau nekat sampai ini tadi. Cuma karena ini mobil orang saya nggak enak, skill berkendaranya juga beda. Ini kalau yang punya mobil sendiri dari bawah gigi 5 pasti nyampe ke atas. Cuma ini kan saya bukan mobil sendiri, cuma hanya mengilustrasikan ke teman-teman. Dan semakin deras. Dia kalau ngisi ketika sudah drop RPM itu nggak perlu lama, naiknya itu cepat, torsinya cepat. Iya. Ya, agak nikung, saya terpaksa harus turunin ke gigi 4. Kok nggak ngelitik ya Om ya? Enggak. Kalau ngelitik itu menurut sampean gimana itu? Ya. Timbang ngelitik itu? Karena mungkin terlalu nganu toh apa? Napurnya kelebihan, kurang pas. Settingan jangkaunya, ini timing penghatiannya belum pas, titik derajatnya. Pakai AC. Padahal berkendara malam, wiper hidup, lampu utama hidup itu artinya juga sepersekian persen mempengaruhi tenaga mesin karena alternator dia harus pompa setrum lebih banyak ya teman-teman. Tapi kadang teman-teman tidak kepikiran bahwa penggunaan arus yang berlebih itu ternyata juga akan ngaruh ke mesin meskipun prosentasenya kecil. Beda dengan siang kalau pas tidak hidupin apa-apa itu sudah lebih enteng kerja dari dinamo. Ini sekali lagi kita tidak promosi, cuma test drive ini. Tapi ya monggo percaya boleh, tak percaya juga boleh. Nah itu kita udah sampai rumah. Dukunnya itu orang yang unik. Nah ini buatnya cuma dari kaleng itu ternyata. Karbu cleaner. Pakai pilok juga bisa. Jari ini nak diameternya sama ya. Diameteran berapa toh? Ukurannya berapa toh ya? Nih tak kasih contoh nanti buatnya kayak gini. Modalnya main gunting, paku pukul, gorok. Tuh nanti biar disiapin dulu alat-alatnya itu. Sama Om Paryo itu. Nah, nih dia itu buatnya udah berulang kali ya. Ini buat ini sekop bahan begini. Tapi nggak enak ini. Belum dipasang itu. Oh, belum jajal. Dia itu akal-akal dulu pernah buat dari kipas elektro.
Tapi nggak enak ini Om. Nggak Enak, malah sampai rumah tidak jatuh ini nggak karena di mobilnya dikasih laker. Terus ini juga udah buat dari las-lasan, kayaknya juga kurang enak. Jadi buat seperti ini itu kalau ada yang bilang mahal atau kenapa itu yang kita harus mengapresiasi dari itu. Dilubangi tengah, terus pakai pisau. Berapa jari? Nanti berapa lacur itu? 8 lacur. Nah ini kalau teman-teman nanti ada yang minat dan ribet kalau buat sendiri dan nanti belum ketemu settingan yang enak, kalau Om ini kan udah buat tahu ukurannya, lengkungnya seberapa, terus apa ya hal-hal yang harus diperhatikan ya. Kalau pesen juga bisa, nanti tak kasih nomornya. Masalah harga nanti tak tulis di sini. Dibuatnya lurus seperti itu. Platnya itu tipis lah ini, nak kaleng karbu cleaner ya. Ya lumayan. Ini kan modelnya kayak kaleng tapi ada tembakannya tuh. Oh. Yang kedua dibuat kayak huruf plus itu ya. Iya. Susah teman-teman kalau nggak biasa, jadi penting nyuruh minta tolong buatin Om ini malah tinggal pakai aja. Nah diameter ini itu kalau di karbu, mulut karbu itu lobok ya, nggak sepan ya, harus dikasih tutupnya yang plastik ini. Dibuatin dari tutup plastiknya ini, dibuat kayak sabuknya. Kreatif. Yang penting kan kalau bisa berbagi, bisa jadi amal kalau orang lain itu bisa merasakan dampak yang bermanfaat. Yang jelas ini kalau saya rasa nggak ada minusnya ya, yang bikin mobil itu jadi rusak itu enggak ya Om ya? Enggak ada, cuma tambahan nggak ngaruh di mesin. Malah lebih resiko kalau kita itu misalkan merubah pengapian atau apa itu, kalau menurut saya malah ada resiko jangka panjang. Tapi kalau ini kan kita hanya mengolah udara yang masuk ke karbu itu. Nah, ini besok coba tak pasang yang di 7K ini. Kalau dari lajurnya ini, dari yang dibuat ini ternyata ya tetap ngaruh ya. Iya ngaruh. Ini jumlah bijinya ada berapa tuh ini? 8 semua. Segini lebih tuh. Jadi kalau semakin banyak ini kan semakin rapat aku dunia. Iya. Tapi semakin rapat itu juga belum tentu bagus teman-teman. Nah ini dia buat dari plat karbu cleaner ya nih ya. Iya. Dibuat ngirimnya. Jadi ini jangan dibandingkan sama yang sudah dijual massal itu, karena dia kan pasti akan membuat serapi mungkin karena memang basicnya kan dijual. Kalau kita kan ya sebelum teman-teman beli bisa riset dulu ada perbedaannya atau enggak, daripada udah beli pada dari awal nggak percaya. Awalnya kita itu justru karena ragu itu ya Om ya. Iya. Ragu, tapi kalau beli sayang akhirnya coba buat sendiri. Tapi kok jadi dan enak. Nah, berarti kita bisa ngirit ya. Iya. Ngirit 400.000, 500 tuh. Yang hal itu ilmunya memang teman-teman. Kalau bahannya aja kadang kita tuh gini mengkoyong ngono kok larang. Tapi kan ilmunya itu yang mahal dan perlu diapresiasi. Dah. Kalau menurut sampean bisa buat yang lebih bagus itu dari apa Om bahannya? Ya dari itu galvanis, tapi kan harus las argon. Las iya. Pakai las. Tapi saya nggak bisa buat. Kita buat dari barang bekas yang ada aja ya. Iya. Oh ini setelah itu terus disobek sedikit, setengahnya ya. Iya. Arahnya bebas. Arahnya ya arah jarum jam. Berarti kan itu nyobeknya kebalikan jarum jam, iya. Tapi lengkungnya arah jarum jam. Nah ini udah terlanjur dipotong, tadi kita belum tahu panjangnya seberapa, tingginya seberapa ya Om ya, kalau dikira-kira. Oh nggak ada ukuran khusus. Orang kreatif. Yang penting dekat dengan karbunya. Kalau pakai korek perbandingan coba panjangnya ya segini sama korek, panjangan korek nah segini tuh kalau teman-teman mau buat. Terus setelah itu tinggal dirapikan, digunting, direnggangkan. Nah ini yang ukurannya mungkin tidak semua orang itu tahu posisi bentuk lengkungnya itu.
Nah, itu tinggal nanti teman-teman kalau buat ya dicari yang paling enak gitu ya. Iya. Nah, ini versi murahnya. Itu kalau sama yang kincir bisa muter itu menurut jenengan gimana Om? Kalau Ya, kemarin yang ini. enak yang paten. Kalau ini kan muter ya kemarin ya. Karena kalau itu anginnya itu langsung spiral, nggak buyar. Kalau muter kan mah buyar ya. Saya ambil ini. Ini cukup rapi itu. Kalau ini kan padahal iseng-iseng nggak sampai 15 menit. Ibarat buatnya itu masih pengawuran nih tadi. Kalau benar-benar dibuat proper bisa aja. Ini kan versi ya sekedar coba-coba. Ya bukan coba-coba, udah diputihkan di mobil tadi tuh. Nah, ini dihaluskan. Yang sisa-sisa itu yang tajam-tajam ini. Teman saya itu memang pinter, itu unik. Aduh, tiga pakai. Tapi mungkin sebagian orang ada yang pernah pakai seperti itu terus malah mampet itu. Kalau menurut jenengan gimana? Saya pernah baca di postingan di Facebook ya, pakai itu malah jadi agak berat itu piye ya? Itu mungkin filternya kurang bersih toh, nggak diganti. Harusnya kan kalau filternya kotor ya harus diganti bersih. Berarti buat seperti ini kalau karbunya nggak siap juga ngaruhnya nggak kerasa ya Om ya? Iya. Karbunya juga harus sehat dulu. Sehat. Filter udara bersih. Filter itu ternyata ngaruh besar ya? Ya itu kan pernapasan toh. Kalau orang kalau pakai Masker itu kalau kotor kan menghirup udaranya juga sesek. Nah itu yang kadang jarang diperhatikan sama orang itu, masalah filter udara. Jadi intinya kalau buat ini, kalau karbunya belum siap juga nggak maksimal. Usahakan karbunya settingannya udah enak dulu, baru teman-teman bisa mengaplikasikan ini. Nggak tahu ini kalau yang dijual di itu untuk yang 7K sama 5K beda atau enggak tahu ya. Beda ya, bedanya apa ya? Coaannya sini. Kalau yang 7 coaannya 5 apa 7K kan ada apa itu? knob, Itu ada knob. Ini sudah buat dari plat yang tebel kayak gini mah dilasi barang, tapi ternyata mah belum maksimal. Dan ini ketemunya kemarin nggak sengaja apa gimana? Dari itu cleaner itu? Iya. Ya kemarin kan udah bikin tapi kan nggak serapi yang sekarang gitu. Kayak gini tuh ngelasnya ya susah. Yang pertama susah, yang kedua juga hasilnya nggak maksimal. Karena ini nekuk platnya aja udah susah tuh ini karena dia tebal. Kalau pakai itu kan kita pakai pisau pukul sama tang aja udah bisa buat ya. Iya. Nggak perlu las juga. Jadi sehemat mungkin. Oh, dibuat agak muntir gitu ya. Iya. Biar kayak baling-baling. Baling-baling Doraemon. Buat permukaannya biar datar, diamplas. Dan pas ukuran anu nih, AC. Ini buatnya nggak sampai setengah jam aslinya. Udah jadi. Nah ini kata teman saya, ini kalau yang dijual itu ada 2 sap ya. 2 sap. Tapi yang dipasang tadi di mobil itu 1 sap. 1 sap aja udah jos. Nah yang 2 sap gimana? Yang atas gimana siripnya? Agak lurus. Terus yang bawah muntir. Tapi otomatis lebih panjang ya harusnya ya. Iya, lebih panjang. Ini udah jadi. Udah jadi nih teman-teman. Nih. Kita coba 1 sap dulu. Nanti teman saya itu masih pengen buat yang 2 sap. Kita coba besok lihat
gimana, apakah lebih baik atau enggak. Ya namanya orang riset kan ya perlu uji coba. Tapi ini kita sekedar berbagi, teman bisa buat sendiri. Tuh. Padahal awalnya kita sepele ya, mau masuk yang ini ngaruh, tapi ternyata yang ngaruh ya. Iya kok. Gunamu kan di cokokan ini gitu. Tidak ikut kok ini. Saya 7K anak 5K ora ya? 5K rokok. Besok ngubur. Ngubur. Tinggal dhewe ya. Wis, sampai. Nih kalau yang malas buat tuh, ntar tak kasih nomornya, pesen langsung. Mati listrik barang. Cari kalengnya yang susah ya. Nah, oke, coba besok tak pasang di mobil ya, hasilnya seperti apa. Nah, kemarin malam udah dibuatin buat sama teman saya itu. Sekarang tak pasang di kijang saya yang 7K, kemarin kan 5K. Nah, ini memang sepan ya. Buatnya itu jangan longgar. Kalau 7K ada knocknya. Ini tak lepas, tak anu dari awal. Nah, ini kalau mau Yahud, ini kan ada coakan ini. Kalau 5K nggak ada. Nah, itu dicoak nggak apa-apa, ada sisi yang dicoak. Nah, itu. Nah, yang penting kenceng aja dan rapet. Usahakan karetnya ini masih ada. Ini kan awalnya karetnya di sini. Nah, kita masukkan. Nah, ini kan bolongannya pas banget itu. Oke. Kalau udah kenceng, kalau di bagian dindingnya itu nggak rapet, itu kasih selongsong tutup piloknya atau tutup karbu cleanernya. Ini kok udah sepan, udah oke. Kemarin coba tak kasih tutupnya malah nggak kepasang, tapi menurut saya ini udah rapet. Kalau yang 5K punya teman saya kemarin itu dikasih tutup karbu cleanernya ini, dipotong pas ini, jadi biar untuk setut agar dia itu rigid gitu aja. Nah, ini untuk yang awal. Nanti kalau masih kurang enak tak buat lagi. Nah, ini kalau sudah kita pasangkan. Nah, ini tuh tadi saya post di Motuba. Di sana kan banyak orang-orang yang menurut saya oke lah di bidangnya. Nah, ini jangan lupa dipasang. Nah, itu logikanya gini, pasti ada perdebatan dengan alat ini. Ada yang nganggep ini jadi mampet, ada yang bilang RPM di atasnya ini jadi ngempos tapi RPM bawah enak. Nah, dari sekian trial and error yang sudah saya lakukan dengan teman, dengan berbagai bentuk yang sudah kami buat, jumlah sirip juga, itu logika sederhananya gini. Kalau teman-teman beli bensin yang botolan eceran di warung, ada yang nuang bensinnya sambil diputar membentuk aliran turbulensi, nah itu akan semakin cepat keluar dari botol bensinnya daripada sekedar dikucurkan gini aja. Jadi penjual bensin yang pakai botol topi miring itu kan digoyang, itu akan jauh lebih cepat. Nah, itu logika dasarnya. Kemudian ada yang jawab lagi, ada aliran itu tadi. Nanti saya kasih screenshotnya ini. Rembuk pikir di grup Motuba yang saya rasa di sana orang-orang pinter semua. Kalau saya nggak berani berargumen, yang jelas selama hasilnya bagus, positif dan tidak memberikan efek negatif bagi mobil, efek samping yang merugikan, saya harus mengepost ini sebagai ya ilmu ataupun amal jariah mungkin untuk saya dan teman-teman semua. Nah, ini coba akan saya pasang, kita rakit kembali. Ingat selang-selangnya itu dibalikan. Ada lagi tadi yang bilang takut ini coakannya jatuh masuk ke karbu. Nah, ini kan satu kesatuan bukan las-lasan ya. Saya rasa ini sangat kuat. Sangat kuat dan aman. Pun kalau beresiko mobil-mobil sendiri, ibarat rusak ya wes lah, dol ke glugu ke dandan. Kalau sudah kita kencangkan lagi. Ini ada yang bilang wah bikin mampet dan sejenisnya. Kalau menurut saya enggak, barang seukuran gini wong yo bolongannya gede. Ini kan cuma kita itu membuat tatanan udara buat turbulensi biar udaranya itu berulir. Nah, kalau logikanya orang nah ini kalau di dalam ya sama aja, nanti yo ambiar bubar. Monggo, kita nggak mau berdebat, wong yo saya nggak jualan secara langsung. Saya juga nggak narik keuntungan dari sampean semua. Kalau iseng buat kok ngerasa enak ya monggo, kalau nggak enak ya silahkan dilepas lagi kan. Enak tuh gitu, kita nggak punya ikatan secara apa-apa, dalam artian ikatan perdagangan ya. Jadi kalau kecuali saya mensugesti wah silahkan harus beli, wah itu saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya jual. Nah, ini kan enggak enak ya pasang, kalau enggak enak ya daripada berdebat DL 300 saja
ada sistem turbulensi kayak gini teman-teman. Makanya di kabin itu dikasih stiker siklon. Nah itu karena dia ngatur aliran intake-nya itu udaranya dipelintir kayak gini. Nah itu monggo mau mendebat ya, di debat insinyur Mitsubishi-nya itu. Saya mau tak anggap seorang bodoh gitu aja. Nah ini juga ngaruh, filter udara ini sering sekali orang melupakannya. Ini kalau sudah kotor, wah itu kayak orang pilek kasih masker, tarikannya jadi nggak enak. Ya, kita baut tulang. Kita coba test drive. Kalau oke silahkan nanti buat bentuknya yang sama kayak ini. Kalau belum oke enak silahkan dipelintir-pelintir tadi ininya, arah sudut lengkungnya ini dicari aja yang paling enak. Jumlah celakannya kan tadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siripnya 8. Nah, lengkungnya itu kemarin teman saya bilang dicari titik lengkungnya yang paling enak. Mobil satu dengan yang lain beda-beda. Dan disclaimernya, karbunya juga harus kondisi fit dulu. Jangan kok mobilnya setelannya atau karbunya kotor tapi kalau dikasih ini nggak usah berharap lebih. Jadi mobil bisa balap itu salah. Ini cuma untuk efisiensi. Selama enak ya saya pos, nggak enak ya rasa no dewi. Kan paling enak kan gitu. Mau didebat, orang Indonesia itu pinter debat kalau di medsos. Oke, kita test drive. Saya nggak mau janjikan BBM jadi lebih irit dan sejenisnya. Asal enak aja udah seneng kok. Ya. Nah, usahakan ini mapan, jangan kok asal masang nanti nggak oke. Dikencengin dulu pakai baut 12. Nanti kira lagi. Oh ini balik. Nah, udah saya kencangkan. Sekarang starter ini seharian belum hidup, tak tinggal di sekolah tadi. Nggak usah langsung membayangkan yang indah-indah sak mati wae. Nggak langsung bayangin wah langsung irit 30%, 50%. Kita itu mikir yang rasional-rasional saja. Mobil karbu itu setting sama enak ya pakai, nggak enak lepas. Wah starter enak. Wah itu indikator alternator, nak seterangnya kendor, nak nggak dibantu gas full gini nggak hilang. Cuma seterangnya kendor itu. Tapi nggak masalah, yang penting voltasenya aman. Coba kita coba blayer. Wah, kayaknya ya lebih respon. Tapi saya itu kalau apa ya, berbagi kayak gini ketemu orang yang dalam artian belum ikut praktek tapi udah komen yang enggak itu suka sedih. Maksudnya orang Indonesia itu kan ya tingkat penasaran sama coba-cobanya itu aslinya tinggi kreativitasnya. Cuma kadang sering dipatahkan sama orang yang hanya pintar teori tapi tidak praktek. Cuma dengar dari literatur atau orang bilang atau apa. Yang jelas di sini saya menyampaikan, saya tidak menjanjikan yang lebih. Coba aja sendiri praktek. Kalau mau beli yang sudah jadi silahkan di mana saja. Harga itu sekian, silahkan ditanggung sendiri beserta dengan resikonya. Enak toh? Yang jelas ini wah pasti sugesti dan sejenisnya. Ya monggo besok tak buatin video dipasang siklon sama enggak, perbandingan bensinnya ngaruh enggak. Kalau tenaga kan enggak bisa saya berbagi rasanya kecuali sampean datang sendiri ke rumah saya nyoba mobil ini atau yang biru kemarin yang sudah pasti itu rasanya beda. Datang ke rumah gratis, tak kasih kopi malahan. Nah kalau soal perbandingan bensin akan bisa dilihat bareng, besok tak buatin video perbandingan bensin dengan siklon dan tanpa siklon, apakah ngaruh, berapa prosentasenya. Oke, ini kita sambung kalau nanti udah test drive di jalan.